Chris Jericho comeback ke WWE. CM Punk juga udah mau pensiun. Update cedera Seth Rollins. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Chris Jericho comeback ke WWE. WWE baru aja ngedrop video misterius yang langsung bikin fans heboh. Di videonya, kelihatan seseorang jalan ke depan dengan musik yang makin intens, tapi nggak kelihatan siapa orangnya. Kayak teaser yang bikin kita mikir, oke, siapa nih yang bakal balik? Fans langsung rame di kolom komentar, banyak yang yakin itu teaser buat Gunther. Soalnya dia udah nggak muncul sejak SummerSlam kemarin, waktu sabuk World Heavyweight-nya direbut sama CM Punk. Rumornya, Gunther bakal lawan John Cena di Saturday Night Main Event bulan Desember nanti, yang juga disebut bakal jadi match terakhir Cena. Kalau benar, itu bakal jadi monster clash antara dua legenda beda generasi. Tapi teori lain bilang, itu bisa aja Chris Jericho. Fans mulai spekulasi dia bakal balik ke WWE setelah 6 tahun di AEW. Tony Khan sih udah bilang Jericho adalah sosok penting buat AEW, tapi rumor soal One Last WWE run-nya makin kuat aja. Siapapun yang lagi di-hype sama WWE, jelas ada sesuatu yang besar lagi disiapin. Fans cuma bisa nunggu waktu sampai teka-teki ini kebuka. Tapi satu hal yang pasti, WWE lagi nyiapin gebrakan besar buat closing tahun 2025 ini. Menurut kalian, siapa nih bintang yang ada di teaser itu? Komen di bawah. CM Punk juga udah mau pensiun. Di video yang baru diposting di channel YouTube WWE, CM Punk ngomong soal tour WWE-nya di Jepang. Dia bilang gini, "Sekarang aku berdiri di sini, tahu nggak, di penghujung karirku. John Cena udah mau pensiun. AJ Styles juga bilang tahun depan dia bakal gantung sepatu. Aku sendiri nggak tahu berapa lama aku bisa terus jalan. Aku bakal terus maju sampai rodanya copot, tapi aku tahu itu bakal terjadi lebih cepat dari yang aku kira. Jadi menurutku penting banget buat kita semua, bukan cuma aku, buat ngerayain para wrestler yang udah mau pensiun. Sekarang banyak generasi baru yang siap naik dan ngambil posisi kita, dan jujur dalam beberapa hal kita juga excited nunggu hal itu terjadi. Menurut kalian, kira-kira kapan nih CM Punk akan pensiun? Komen di bawah. Update cedera Seth Rollins. Di Crown Jewel Port, Seth Rollins cedera bahu waktu lawan Cody Rhodes. 2 malam kemudian di Raw, The Vision malah ngehianatin dia. Pas episode Raw minggu kemarin, Adam Pearce akhirnya ngelepas gelar World Heavyweight Championship dari tangan Rollins. Beberapa hari kemudian, Seth muncul lagi di Instagram, nongkrong santai minum kopi. Nah, di Instastory terbaru Becky Lynch, dia posting foto bareng Seth. Rollins masih pakai penyangga bahu tuh. Mereka kelihatan ngopi bareng di tempat favorit mereka. Sayangnya, belum ada kabar pasti kapan Seth bakal balik ke ring. Sementara itu, Becky juga lagi nggak di puncak performa. Minggu lalu di Raw, dia kalah lagi dari Maxxine Dupri 2 kali beruntun. Tapi tenang, Becky masih pegang sabuk Women's Intercontinental Championship karena Maxxine menangnya lewat diskualifikasi. Sekarang, WWE lagi nyiapin buat nentuin juara baru World Heavyweight. CM Punk bakal ngelawan Jey Uso di Saturday Night Main Event akhir pekan ini. Menurut kalian, apakah Seth Rollins harus kembali jadi babyface setelah sembuh cedera? Komen di bawah. The Hardy Boys udah rapuh di era sekarang. Dark State berhasil rebut lagi sabuk NXT Tag Team Championship dari tangan The Hardys di Halloween Havoc lewat pertandingan Broken Rules. Cuma butuh 19 hari buat mereka balikin kejayaan setelah sebelumnya kalah di NXT TNA Showdown. Sekarang Lennox dan Griffin resmi mulai masa kedua mereka sebagai juara Tag Team NXT. Sementara The Hardys masih tetap pegang sabuk Tag Team TNA. Menurut kalian, apakah The Hardy Boys itu masih keren di era sekarang? Komen di bawah. Tatum Paxley jadi NXT Women's Champion yang baru. Di Halloween Havoc, Jessie Jane akhirnya nemu lawan yang bisa ngimangin dia. Tatum Paxley yang makin gila aja di ring. Paxley berhasil kalahkan Jessie Jane pakai Cemetery Driver. Shawn Spears dan fans langsung ngerayain kemenangan bareng Paxley, tapi Izzy kelihatan bete banget. Paxley cuek aja, ninggalin Easy Dame dan ngerayain berakhirnya masa 152 hari kekuasaan Jessie Jane. Menurut kalian, apakah Tatum Paxley itu udah pantas jadi NXT Women's Champion? Komen di bawah.
Black Monroe rebut gelarnya Sol Ruka di Halloween Havoc. Black Monroe ngalahin Zarya buat jadi juara baru NXT Women's North American Championship di Halloween Havoc. Gila sih, dalam 8 bulan dia punya title di AEW dan WWE. Jarang banget yang bisa kayak gitu. Zarya sebenarnya ngebela gelar itu buat Sol Ruka yang lagi cedera setelah lawan Charlotte Flair dan Alexa Bliss di tag team match. Monroe udah jadi penantang nomor 1 sebelum Ruka cedera dan dia bahkan udah ngalahin Zarya sebelumnya cuma dalam waktu 7 menit. Setelah bel dibunyikan, Monroe ngerayain dengan sabuk barunya sementara Zarya dan Sol duduk lemas di luar ring. Nyesek banget. Zarya bakal dikenang sebagai orang yang mempertahankan sabuk yang sebenarnya bukan miliknya. Dan masa 190 hari kejayaan Sol Ruka pun resmi berakhir. Menurut kalian, apakah kemenangan Black Monroe itu tidak adil buat Sol Ruka? Komen di bawah. Mantan superstar WWE kasih kritikan panas. Mantan superstar WWE, Maven, nyuarain opininya soal gimana industri wrestling udah berubah sejak dia terakhir aktif. Dan dia nggak nahan diri sama sekali. Dia bilang, "Aku lagi nonton wrestling baru-baru ini sama seseorang. Gak bakal kusebut siapa, tapi orang itu bukan fans." Dia bilang, "Itu kayak nonton orang nari." Itu pendapatnya, dan dia bukan orang yang biasa nonton wrestling. Buat para performer, aku ngerti kok. Aku tahu waktu dan kerja keras yang kalian udah taruh di sana. Aku nggak nyalahin kalian. Aku cuma nyalahin arah produk yang menurutku udah jauh banget dari jalur aslinya. Kenapa bisa gitu? Aku nggak tahu. Terus dia lanjut ngomong kalau mungkin aja sekarang ada segmen fans yang suka gaya wrestling yang lebih teatrikal dan glamor. Dia sadar juga mungkin opininya bakal dianggap kuno atau nggak nyambung sama zaman sekarang. Tapi dia santai aja bilang kalau kalian mau bilang aku out of touch, silahkan, aku udah siap. Maven cerita waktu dia dulu masih aktif, pegulat tuh bener-bener dengerin penonton. Kalau penonton gak ngerespons, kamu harus ubah gaya mainmu langsung di tengah match. Dan kalau kamu tetap maksa jalanin skrip dan matchnya flat, siap-siap aja disemprot balik di backstage. Dan orang pertama yang bakal marahin kamu, ya siapa lagi, Vince McMahon sendiri. Nah, dari situ dia lempar opini yang bakal bikin rame. Aku nggak ngerasa wrestling sekarang jadi lebih baik tanpa Vince McMahon di pucuk pimpinan. Dia langsung klarifikasi, dia sadar banget soal semua tuduhan dan hal buruk yang nempel di Vince, dan dia nggak membela itu sama sekali. Tapi katanya dua hal yang bikin Vince unik. Dia bisnismen ulung dan dia beneran fans wrestling sejati. Dia tumbuh di bisnis ini, tahu cara bangun acara, tahu apa yang bisa bikin penonton hidup. Dan dia bikin semua itu bahkan sebelum dunia hiburan sebesar sekarang. Terus, Maven nyentil pihak manajemen baru, TKO, katanya, "Aku nggak tahu siapa decision makernya di TKO, tapi kadang aku ngerasa tujuan utama mereka cuma duit. Dulu, wrestling tuh soal showmanship dan storytelling. Sekarang, kayaknya fokusnya udah bergeser. Menurut dia, wrestling sekarang tuh terlalu glam. Semua kelihatan terlalu bersih, terlalu kinclong, bukan pertarungan antara face dan heel. Intensnya 10 menit, lambung kelap-kelip, tapi kehilangan darah, keringat, dan jiwa gritnya." Maven juga sempat bilang kalau dia tetap menganggap Triple H paham bisnis wrestling lebih dari siapapun. Tapi Hunter punya bos, dan ya kadang keputusan kreatifnya nggak 100% dia yang kontrol. Dia yakin kalau Hunter bisa bebas, dia bakal balik ke gaya wrestling yang lebih organik. Match yang ngikutin reaksi penonton, lebih spontan dan nggak terlalu berlebihan. Menurut kalian, apakah WWE sekarang itu udah kehilangan jiwa wrestlingnya? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.